Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat-sahabatku semuanya yang lagi beraktivitas. Semoga selalu diberi kelancaran, dan yang lagi menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Oke, kembali lagi di channel aku, channel yang selalu setia memberikan informasi dan tutorial seputar gadget. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang perbandingan antara Xiaomi Redmi Note 10 versus Xiaomi Redmi Note 9. Buat sahabat-sahabat semuanya yang belum tahu, wajib tonton video ini sampai selesai supaya sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahui secara lengkap dan detail di channel aku ini. Oke, sebelum aku lanjutkan, buat sahabat-sahabatku semuanya bisa terus dukung dan support channel aku dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tak lupa nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat semuanya tidak akan ketinggalan konten-konten yang terbaru di channel aku ini. Oke, terima kasih. Seperti biasa di sini aku akan membahas yang pertama, yaitu spesifikasi. Di sini akan aku kasih tahu spesifikasi yang dimiliki di Xiaomi Redmi Note 10 ataupun spesifikasi yang dimiliki di Xiaomi Redmi Note 9. Seperti apa nanti akan aku kasih tahu. Yang kedua yaitu akan aku tes untuk mengambil foto ataupun mengambil objek foto yang dimiliki di kamera belakang ataupun depan di kedua smartphone ini. Seberapa baguskah ketika kita mengambil foto menggunakan kamera yang dimiliki di Xiaomi Redmi Note 10 ataupun kamera yang dimiliki di Xiaomi Redmi Note 9. Sahabat-sahabat nantinya bisa menilai sendiri lebih bagus mana dan lebih enak mana ketika kita mengambil foto di kedua smartphone ini. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3 akan aku tes untuk bermain game. Seberapa hebatkah kedua smartphone ini ketika kita memainkan game-game yang kita mainkan nanti? Seberapa lancarkah di kedua smartphone ini? Lebih pilih Xiaomi Redmi Note 10 ataupun lebih pilih Xiaomi Redmi Note 9? Itu tergantung sahabat-sahabat yang menilai. Oke, yang terakhir yaitu nomor 4 akan aku kasih tahu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki di kedua smartphone ini, di Xiaomi Redmi Note 10 ataupun Xiaomi Redmi Note 9. Sekali lagi, kedua smartphone ini sama-sama memiliki RAM 4GB dan internal storage-nya yaitu sebesar 64GB. Dengan harga yang selisih sedikit, sahabat-sahabat bisa menilainya lebih bagus Xiaomi Redmi Note 10 ataupun Xiaomi Redmi Note 9. Chipset yang dimiliki kedua smartphone ini tentunya berbeda. Di Xiaomi Redmi Note 10 ini ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 678. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85. Menurut sahabat-sahabat semuanya, di chipset Snapdragon versus chipset MediaTek itu lebih bagus mana? Dan lebih kencang mana? Dan lebih baik mana? Itu nantinya sahabat-sahabat bisa menilainya sendiri ketika aku mengetes chipset-chipset yang dimiliki di kedua smartphone ini seperti apa. Dan untuk perbedaannya sendiri akan aku kasih tahu sedikit buat sahabat-sahabat semuanya. Perbedaan kedua smartphone ini yaitu di sisi kamera depannya sudah berbeda, yaitu di Xiaomi Redmi Note 10 ini diletakkan di tengah-tengah atas berbentuk pansel, sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini letaknya di atas pojok layar, sama-sama pansel tapi letaknya berbeda. Aku lebih suka di Xiaomi Redmi Note 10 ini, sudah bagus. Dan perbedaan selanjutnya yaitu di letak fingerprint ataupun sidik jari. Di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah terbaru, yaitu fingerprint ataupun sidik jari sudah diletakkan di samping bodi ponsel bersamaan dengan tombol power. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini masih diletakkan di bodi belakang ponsel. Aku lebih suka Xiaomi Redmi Note 10 untuk fingerprintnya. Perbedaan yang ketiga yaitu untuk modul kameranya sendiri sudah berbeda. Aku lebih suka modul kamera yang dimiliki di Xiaomi Redmi Note 10 karena sudah diletakkan di pinggir bodi, sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini masih diletakkan di tengah-tengah bodi belakang ponsel. Oke, seperti itu. Dan untuk perbedaan selanjutnya yaitu di revolusi layar sendiri. Di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah menggunakan teknologi Super AMOLED, sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini masih berteknologi IPS LED. Itu yang membedakan. Dan yang terakhir yaitu perbedaan antara letak speaker ataupun di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah menggunakan dual speaker yang diletakkan di atas
ponsel dan di bawah ponsel, sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini letaknya di bawah ponsel, hanya single SIM, single speaker. Itulah perbedaan-perbedaan sedikit yang dibawa di kedua smartphone ini seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya sahabat-sahabat. Langsung aku lanjutkan saja. Yang pertama yaitu kita bahas spesifikasi. Sebelum kita bahas spesifikasi, kita bahas terlebih dahulu di desain. Desain kedua smartphone ini sama-sama bagus dan sama-sama kompak ketika kita genggam menggunakan tangan ataupun jari kita seperti ini. Sangat nyaman sekali. Kita balik ke belakang, untuk cover belakangnya sendiri, kedua smartphone ini tentunya berbeda. Di Xiaomi Redmi Note 10 ini menggunakan campuran kaca, sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini hanya sebatas terbuat dari plastik polikarbonat. Jadi aku lebih suka di Xiaomi Redmi Note 10. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, kita lanjut lagi di spesifikasi. Spesifikasi kita lihat terlebih dahulu di tentang ponsel seperti ini. Sahabat-sahabat bisa melihatnya bahwa ada ponsel Xiaomi Redmi Note 10 dan Xiaomi Redmi Note 9. Sama-sama menggunakan RAM 4GB serta internal storage-nya 64GB. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, untuk sinyalnya sendiri, dua smartphone ini sama-sama memiliki sinyal 4G LTE. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, di Xiaomi Redmi Note 10 ini memiliki bentang layar 6,43 inch Super AMOLED dengan Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini menggunakan bentang layar sebesar lebih besar, yaitu 6,3 inch dengan teknologi IPS LED, sama-sama Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Jadi untuk ukuran layarnya sendiri lebih besar sedikit di Xiaomi Redmi Note 9 ini. Tapi untuk kualitasnya lebih bagus di Xiaomi Redmi Note 10 karena sudah mendukung Super AMOLED. Untuk OS-nya Android sendiri di Xiaomi Redmi Note 10 ini memiliki versi yaitu yang terbaru 11 dan MIUI 12 yang terbaru. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini dengan versi 10 dan MIUI 11, jadi lebih baru di Xiaomi Redmi Note 10 ini. Oke, kita lanjut lagi. Untuk CPU-nya sendiri di kedua smartphone ini tentunya berbeda. CPU yang dibawa di Xiaomi Redmi Note 10 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 678 dengan 11 nanometer. GPU yang dibawa yaitu Adreno 612. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G85 12 nanometer. GPU yang dibawa yaitu GPU Mali G52MC2. Jadi untuk CPU-nya sendiri sama-sama kencang walaupun berbeda antara Snapdragon ataupun MediaTek. Untuk sekelas bermain game-game berat, kedua smartphone ini sama-sama bisa menjalankan game-game dengan lancar dan smooth walaupun menggunakan chipset Snapdragon 678 ataupun chipset MediaTek Helio G85. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan untuk RAM-nya sendiri tadi aku udah bilang kedua smartphone ini sama-sama menggunakan RAM 4GB dan internal storage-nya 64GB. Dan bisa diekspansi dengan micro SD card ketika sahabat-sahabat semuanya masih kurang dengan memori internalnya. Oke, untuk kamera depannya sendiri di Xiaomi Redmi Note 10 ataupun Xiaomi Redmi Note 9 ini sama-sama menggunakan resolusi 13 megapiksel. Oke, sedangkan di kamera belakangnya sendiri di kedua smartphone ini sama-sama memiliki kamera utama yaitu 48 megapiksel sebagai wide dan 8 megapiksel sebagai ultra wide, 2 megapiksel sebagai makro dan 2 megapiksel lagi sebagai depth sensor. Dan tak lupa dilengkapi dengan LED flash. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan perbedaannya tentunya ada. Perbedaan kedua smartphone ini di Xiaomi Redmi Note 10 ini untuk modul kameranya aku lebih suka karena kamera yang dibawa ataupun modul kamera yang dibawa di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah bagus sekali dan letaknya di pinggir. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini masih diletakkan di tengah-tengah bodi
belakang ponsel, beserta ada sebuah tombol sidik jari. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat. Untuk modul kameranya sendiri aku lebih suka di Xiaomi Redmi Note 10. Oke, kita lanjut lagi untuk perekam videonya sendiri. Di kamera belakang untuk perekam videonya sendiri tentunya berbeda. Di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah bisa merekam video dengan format 4K 30 fps. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini hanya sebatas Full HD 30 fps. Jadi lebih mantap di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah merekam 4K. Oke, untuk baterainya sendiri kedua smartphone ini sama-sama memiliki baterai yaitu sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan untuk dual SIM-nya sendiri di kedua smartphone ini sama-sama memiliki dual SIM standby dan bisa ditambahin dengan micro SD card. Jadi tiga-tiganya bisa masuk ke dalam ponsel tersebut. Untuk NFC-nya sendiri di kedua smartphone ini belum ada NFC dan infrared masih ada. Untuk infrarednya sendiri kedua smartphone ini sama-sama memiliki infrared, letaknya di atas. Untuk USB-nya sendiri sama-sama memiliki USB Type-C. Dan lubang jack audio juga ada. Dan untuk sidik jarinya sendiri kedua ponsel ini letaknya cukup berbeda. Di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah diletakkan di samping bodi bersamaan dengan tombol power. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini masih diletakkan di belakang bodi ponsel. Jadi untuk letaknya sidik jari aku lebih suka di Xiaomi Redmi Note 10. Oke, dan tak lupa untuk dual speakernya sendiri di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah memiliki dual speaker yang diletakkan di atas bodi ponsel dan di bawah bodi ponsel. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini masih single speaker yang diletakkan di bawah ponsel. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir kelebihannya di Xiaomi Redmi Note 10 ini yaitu sudah mendukung Always On Display yang dimiliki di sebuah ponsel Samsung. Layaknya seperti ketika kita mematikan layar utamanya, jadi sahabat-sahabat bisa melihat notifikasi ketika layar padam seperti ini. Dan di Xiaomi Redmi Note 9 belum ada. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, untuk main game di kedua smartphone ini sama-sama hebat. Untuk sektor chipsetnya sendiri, game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, Arena of Valor, Free Fire, Call of Duty sudah bisa dimainkan dengan secara semut dan lancar tanpa usah khawatir lag ataupun banyak bug, karena di kedua smartphone ini sudah bisa memainkan game dengan lancar dan semut karena dengan dukungan chipset Qualcomm Snapdragon dan MediaTek Helio G85 sudah mampu memainkan game. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Oke, kita lanjut lagi untuk tes kameranya. Untuk tes kamera kedua smartphone ini kita akan uji coba untuk memotret sebuah objek. Kita tes di Xiaomi Redmi Note 10 terlebih dahulu. Untuk kamera utamanya yaitu kamera belakang seperti berikut. Oke, seperti ini. Dan kita potret juga menggunakan ponsel Xiaomi Redmi Note 9. Untuk hasilnya sendiri sahabat-sahabat bisa menentukan dan menilai sesuai keinginan sahabat-sahabat semuanya. Ini sahabat-sahabat bisa menilainya seperti berikut. Seperti ini ya sahabat-sahabat. Dan untuk warnanya sendiri kedua smartphone ini sama-sama bagus. Dan untuk di Xiaomi Redmi Note 10 ini cenderung warna lebih agak kekuningan, sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini untuk warna sendiri terlalu tajam. Dan buat sahabat-sahabat semuanya bisa menilainya lebih bagus Xiaomi Redmi Note 10 ataupun Xiaomi Redmi Note 9. Kalau aku sendiri membandingkan sama-sama bagus. Oke, kita lanjut lagi. Untuk kamera depannya kita potret secara bergantian. Untuk kamera depan yang dimiliki di Xiaomi Redmi Note 9 ini ketika kita motret seperti ini,
Dan untuk kameranya Xiaomi Redmi Note 10 ini kita potret dan kita bandingkan. Oke, seperti ini ya sahabat-sahabat. Dan untuk kamera depannya sendiri aku memang lebih suka di Xiaomi Redmi Note 10 seperti berikut. Untuk warnanya sendiri sama-sama bagus dan sama-sama sudah baik. Oke, untuk kameranya seperti itu ya sahabat-sahabat. Kita sudah bahas di sektor kamera, kita bahas lagi di selanjutnya kita bahas di tes game. Kedua smartphone ini akan aku tes untuk permainan game. Seberapa hebatkah chipset dari Qualcomm Snapdragon 678 versus MediaTek Helio G85. Di sini sudah aku install game Mobile Legends karena di Xiaomi Redmi Note 9 ini hanya game satu aja. Kita buka secara bersamaan lebih bagus mana dan lebih kencang mana antara Xiaomi Redmi Note 10 ataupun Xiaomi Redmi Note 9. Kita buka 1, 2, 3. Oke, sahabat-sahabat bisa melihatnya sendiri antara Qualcomm Snapdragon ataupun MediaTek Helio. Aku rasa dua smartphone ini sama-sama hebat dan sama-sama tangguh karena sudah memiliki prosesor yang mumpuni. Ternyata lebih cepat sedikit di Xiaomi Redmi Note 10 yang menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon dibanding Xiaomi Redmi Note 9 ini menggunakan chipset MediaTek Helio. Oke, seperti ini ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa melihatnya terlebih dahulu. Dan untuk warnanya sendiri sahabat-sahabat lebih suka mana? Di atas ada Renote 9 ataupun di bawah ada Renote 10. Kita singkat terlebih dahulu. Untuk warnanya sendiri kedua smartphone ini sama-sama bagus. Dan aku lebih suka di Xiaomi Redmi Note 10 karena sudah memiliki teknologi Super AMOLED. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 9 ini yang ada di atas ini masih menggunakan panel IPS LED. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat. Kita lanjut lagi untuk kejernihan suara ataupun pengeras suara ketika kita memainkan game Mobile Legends. Kita bahas lebih dahulu suara yang dihasilkan di Xiaomi Redmi Note 10 ini karena sudah menggunakan dual speaker. Untuk sahabat-sahabat semuanya bisa mendengarkan lebih detail. Oke, suara yang dihasilkan di Xiaomi Redmi Note 10 itu seperti berikut. Sahabat-sahabat bisa menilainya. Kalau aku sendiri untuk suaranya sendiri sudah cukup keras dan lantang karena sudah memiliki dual speaker. Dan untuk kejernihan suara sudah cukup bagus. Kita lanjut lagi di Xiaomi Redmi Note 9. Sahabat-sahabat bisa dengarkan terlebih dahulu. Oke, seperti itu kurang lebihnya suara yang dihasilkan di Xiaomi Redmi Note 9. Aku sendiri kalau aku bandingkan untuk suaranya lebih keras di Xiaomi Redmi Note 9. Entah itu kenapa, padahal di Xiaomi Redmi Note 9 ini masih membawa single speaker, yaitu satu speaker. Sedangkan di Xiaomi Redmi Note 10 ini sudah menggunakan dual speaker, tapi untuk suaranya sendiri aku lebih rekomendasikan lebih keras di Xiaomi Redmi Note 9 ini. Dan untuk kejernihan suara sudah sama-sama bagus. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Kita lanjut lagi untuk settingan grafisnya sendiri. Kedua smartphone ini sudah bisa ataupun sudah bisa mentok sampai mana. Kita ulangi dari awal terlebih dahulu. Untuk settingan grafisnya seperti ini ya sahabat-sahabat. Kedua smartphone ini sama-sama sudah bisa menggunakan atau memainkan grafis rendah. Kita lanjut lagi di grafis sedang, apakah bisa? Sama-sama bisa. Kita lanjut lagi di grafis tinggi, apakah bisa? Dan bisa. Jadi kedua smartphone ini sudah bisa memainkan game Mobile Legends dengan settingan grafis tinggi.
Kita naikkan lagi di settingan grafis ultra, apakah bisa? Di Xiaomi Redmi Note 9 ini sudah bisa, sedangkan di Xiaomi Redmi Note 10 ini juga sudah bisa. Jadi sahabat-sahabat semuanya bisa memainkan game di Mobile Legends dengan settingan grafis ultra. Sudah cukup tinggi dan sudah cukup mumpuni. Untuk bermain game tentunya sangat mulus dan sangat smooth sekali. Sahabat-sahabat tidak usah khawatir karena kedua smartphone ini sudah cukup tangguh untuk memainkan game apapun. Contoh seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, Arena of Valor, Free Fire ataupun Call of Duty sudah bisa memainkan dengan smooth dan lancar. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat untuk tes gamenya. Kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu untuk kelebihan dan kekurangan yang dibawa di kedua smartphone ini. Akan aku kasih tahu buat sahabat-sahabatku semuanya. Untuk kelebihan yang dibawa di Xiaomi Redmi Note 9 ini, kelebihan yang pertama yaitu baterai lebih besar daripada Xiaomi Redmi Note 10, yaitu 5020 mAh. Kedua yaitu chipset udah tangguh dengan MediaTek Helio G85, sudah mampu untuk memainkan game dan berselancar di media sosial. Aku rasa kelebihan ada dua aja di Xiaomi Redmi Note 9 ini. Dan untuk kekurangannya sendiri, di Xiaomi Redmi Note 9 ini kekurangannya yaitu belum adanya NFC. Yang kedua yaitu belum adanya Always On Display, yaitu AOD. Yang ketiga yaitu untuk kualitas layarnya kurang terang. Oke, kita lanjut lagi di Xiaomi Redmi Note 10. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu layar sudah mendukung Super AMOLED. Material bodi belakang sudah terbuat dari kaca. Berikutnya yaitu chipset sudah tangguh buat main game, seperti yang tadi sudah aku sebutkan. Yang keempat yaitu perekam video sudah bisa mencapai 4K 30 fps. Yang kelima yaitu sidik jari sudah diletakkan di samping bodi ponsel bersamaan dengan tombol power. Yang berikutnya yaitu yang keenam, sudah dual speaker yang terletak di atas dan di bawah bodi ponsel. Dan sudah ada fitur AOD yaitu Always On Display yang tadi sudah aku jelaskan. Ketika layar padam sudah bisa menampilkan sebuah jam dan notifikasi. Oke, kelebihannya seperti itu ya sahabat-sahabat. Dan untuk kekurangannya sendiri sama seperti Xiaomi Redmi Note 9. Yang pertama yaitu belum adanya NFC. Dan yang kedua yaitu kedua ponsel ini layarnya kurang terang, kalau menurut aku ya sahabat-sahabat. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kesimpulannya sendiri buat sahabat-sahabat semuanya, kedua ponsel ini sama-sama bagus. Dan untuk harganya sendiri, kedua ponsel ini selisih sedikit di harga Xiaomi Redmi Note 9 ataupun Xiaomi Redmi Note 10. Dan aku rekomendasikan buat sahabat-sahabat semuanya, dengan harga selisih sedikit lebih memilih di Xiaomi Redmi Note 10 karena fitur-fitur dan keunggulan-keunggulan menang banyak, alias banyak untungnya ketimbang Xiaomi Redmi Note 9. Oke, seperti itu ya sahabat-sahabat. Kurang lebihnya seperti itu sudah aku jelaskan, dari mulai spesifikasi, tes kamera, tes game, kelebihan dan kekurangan sudah aku jawab semuanya. Terima kasih buat sahabat-sahabatku semuanya sudah tonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan kalau mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Usahakan kalau mau tanya itu pakai kata-kata yang sopan, biar enak didengar oleh orang lain. Oke, terima kasih. Terus dukung channel aku dan support channel aku dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat semuanya tidak akan ketinggalan konten-konten yang terbaru di channel aku ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.